Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada saat ini. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Dia dan kita belajar kembali firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan Allahku kan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, amin. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, amin, amin. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, amin. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, amin, amin, amin. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Bapa, kami percaya Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami di dalam Yesus Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa, karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu mendampingi kami. Bapa, terima kasih. Kami rindu memperoleh perkenanan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu, ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk manis belajar kembali akan firman-Mu. Biarlah urapan dan kuasa-Mu boleh menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Kami terima firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengambil dari 2 Raja-Raja, masih menyambung ya, ayat 42 sampai 44. Di sini berbicara tentang memberi makan 100 orang.
memberi makan 100 orang ayat 42, 2 Raja-Raja 4:42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil. Jadi memberikan persembahan persepuluhan seperti itu ya. Nah, setelah itu isinya yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Kan sedikit sekali maksudnya. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Ingat pelayanannya siapa? Pelayanannya Yesus. Ini pelayanannya Nabi Elisa. Kalau saudara dan saya sebagai hamba Tuhan dan saudara dan saya bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara juga bisa lakukan hal ini. Amin. Haleluya. Bukan pendeta saja loh, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita bisa melakukannya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Dan kau akan melayani dan melakukan yang lebih besar daripadaku. Kita terima dengan iman percaya dan kita lakukan itu. Supaya apa? Ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar, akan berbuah lebat dengan buah yang manis. Dari buah yang saudara dapatkan itu saudara bisa membagikan bagi orang lain. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Wah, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Amin. Amin. Nah, di sini berbicara tentang berkecukupan ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Saudara masih takut dengan kampung tengahmu, saudara masih takut dengan kekurangan yang ada di sekelilingmu, saudara masih takut dengan rumah tempat tinggalmu, percayalah ketika engkau punya Yesus, ketika engkau punya iman dan engkau hidup benar di hadapannya, engkau tidak akan pernah kehujanan, engkau tidak akan pernah kepanasan, dan engkau tidak akan pernah ada di bawah kolong jembatan. Amin. Haleluya ya. Saya berani dengan jelas mengatakan karena saya mengalami Bapak Ibu. Sungguh luar biasa karya dan pekerjaan Tuhan itu. Tetapi kita harus hidup benar. Nomor satu hidup benar. Nomor satu kita hidup jujur, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pelajaran firman Tuhan ini tidak kemana-mana. Tetapi kita fokus ada di dalam jalannya Tuhan. Karena apa? Karena apa yang ditulis dalam ayat-ayat ini, kita dapat mengerti bahwa 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong tidak cukup untuk memberi makan 100 orang. Tetapi itulah Allah kita yang mencukupkan segala sesuatunya. Agar ada bukti. Di sini ada 4 hal yang penting ya. Yesus mencukupkan supaya kita dapat menikmati dan bersyukur. Saudara sudah bersyukur? Dalam keadaan apapun, bisa minum kopi secangkir dalam keadaan yang sehat, kita bisa menelan, bisa menikmati dan merasakan itu rasa kopi atau rasa teh atau rasa susu, itu adalah anugerah. Kita harus bersyukur. Kita bisa makan nasi, mungkin hari ini tidak ada lauk, kita bersyukur masih ada beras. Amin. Kita harus selalu bersyukur dan bersyukur. Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang sangat baik. Bapak yang saudara sembah dan saya sembah itu sangat baik. Lebih baik dari semua manusia. Manusia baik sih, tetapi Bapa itu jauh lebih baik. Karena beliau mengasihi semua umat manusia. Dia senang melihat kita menikmati kehidupan ini sambil bersyukur. Tapi kalau bersungut-sungut, selalu mencela, selalu ini, selalu begitu, Tuhan tidak suka. Mau terus bersyukur dalam segala hal, mari kita lakukan itu dan itu berikan yang terbaik. Nah, dan salah satu hal yang Tuhan tidak suka melihat kita yaitu ketika kita depresi, ketika kita stres, Tuhan gak suka. Maka dari itu saya kalau lagi depresi, saya kalau lagi punya pikiran beban yang banyak dan saya gak bisa ngapain-ngapain Bapak Ibu, Tuhan itu tinggalkan saya loh.
Tetapi ketika saya menutup mata dan saya mulai katakan, Bapak terima kasih, saya bersyukur gitu ya. Masalah ini adalah berkat buat saya. Mulai sudah Roh Tuhan langsung kontak, ada sukacita yang luar biasa. Itu karya Roh Kudus. Mengapa Tuhan tidak suka stres? Karena Dia begitu sayang kepada saudara dan saya. Jadi anak-anaknya ini tidak boleh depresi, anak-anaknya nggak boleh stres. Amin. Harganya telah Dia bayar lunas di atas kayu salib. Kristus datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, bukan dalam kekurangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, Yesus mencukupkan supaya kita dapat menjadi berkat. Kalau kita hidup kekurangan, maka kesaksian kita tidak menjadi berkat. Kalau kita kekurangan, bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain? Gak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dan menikmati kehidupan yang indah? Itulah sebabnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri, supaya dia bisa menjadi berkat dan kemudian orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dan mengaku bahwa Allah itu hidup dan luar biasa. Sehingga melalui Yusuf kita bercermin. Yusuf diangkat oleh Tuhan untuk menjadi Perdana Menteri. Ketika kelaparan terjadi, Yusuf menyelamatkan seisi keluarganya. Orang melihat bagaimana Daud dari seorang budak kemudian diangkat menjadi Raja Israel. Enggak mungkin. Tuhan bisa angkat saudara dengan cara apapun. Sekalipun saudara seorang yang biasa, karyawan mungkin ya, karyawati mungkin ya, yang biasa-biasa aja. Kalau Tuhan mau angkat saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagimu, kau diangkat dan dipulihkannya. Amin. Haleluya. Itulah janji Tuhan. Orang melihat bagaimana Daud dari seorang yang biasa, budak loh, bisa diangkat. Orang melihatnya dan kemudian menjadi takut akan Tuhan dan semakin menghargai Allah yang hidup, yang disembah oleh Daud. Ini yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Yesus mencukupkan supaya kerajaannya di muka bumi ini tidak kekurangan. Dia mencukupkan segala sesuatunya supaya kita menyalurkannya lagi. Itulah sebabnya setiap orang percaya minimal 10% dari penghasilannya dikembalikan kepada Tuhan melalui gereja di mana dia digembalakan. Karena itu ini caranya ya. Yesus mencukupkan supaya kerajaannya di muka bumi ini tidak kekurangan. Yesus mencukupkan segala sesuatunya supaya saudara menyalurkannya lagi. Itulah sebabnya setiap orang percaya minimal 10% dari penghasilannya dikembalikan kepada Tuhan melalui gereja di mana dia digembalakan 10%. Berarti yang saudara terima berapa? 90% lebih banyak. Mana? Lebih banyak saudara. Pasti berkecukupan? Saya yakin pasti. Karena itu setiap jemaat Tuhan harus tertanam di gereja lokal supaya bisa digembalakan dengan baik. Gembalamu pun juga harus mengelola dari uang 10% ini gitu ya. Kalau dari uang 10% yang dia terima kurang, ya tugas gembalamu berdoa supaya cukup. Kalau persembahan dan perpuluhannya sedikit dengan jumlah jemaat yang banyak, nggak mungkin cukup. Tetapi saya yakin dan percaya, hai para gembala, jangan takut. Tuhan menyediakan buatmu. Tetapi ayomilah domba-dombamu. Ketika engkau mengayomi domba-dombamu, gembala pun akan dilimpahi dengan berkat dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Jangan takut. Ini juga kalau ada
Gembala sidang yang mengikuti renungan saya, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu Gembala, haleluya. Kita harus hidup ngawulo gitu ya. Apa yang Tuhan mau, jadilah menurut kehendaknya kepada kita. Hidup menjadi teratur dan iman kita bertumbuh dengan sehat. Setelah bertumbuh sehat, kita mengerti bahwa 10% dari yang Tuhan berikan adalah titipan Tuhan di tangan kita. Jadi 10% itu Tuhan titip. Aku minta bagianku 10% ya gitu. Untuk siapa? Untuk memberkati gerejanya. Amin. Faham akan hal ini? Jangan sampai kita bilang kok kenaan, gereja ini sudah sugih kok tak kasih terus, ngapain? Jangan ada pikiran yang sedemikian. Di mana engkau digembalakan, di gereja manapun engkau digembalakan, sekalipun gerejamu besar, sekalipun gerejamu sudah kaya, jangan engkau melihat itu. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kembalikanlah kepada gembala kalian. Amin. Supaya apa? Supaya kalian juga semakin diberkati dan dipelihara, karena kalian bisa dipercaya. Tuhan memberkati. Tuhan tidak ingin melihat gerejanya kekurangan. Karena itu berkat Tuhan untuk kita adalah 90%. Untuk saudara 90%. Waktu kita melakukannya dengan benar, hidup kita diberkati. Kerajaannya diluaskan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang setuju. Saya sangat setuju sekali. Bu, apakah boleh Bu? Ini ada yang bertanya ini. Bu, kalau saya memberi 30% boleh enggak? Boleh, tadi Tuhan bilang 10% itu minimal gitu ya. Minimal setiap, nah ini itulah sebabnya setiap orang percaya minimal 10% dari penghasilannya dikembalikan kepada Tuhan melalui gereja di mana dia digembalakan. Kalau saudara berkelimpahan, silakan monggo berikan 30% terserah gitu ya. Ayat bagian yang keempat, Yesus mencukupkan supaya kita dapat selalu belajar tidak khawatir. Dia cukupkan kita hari ini. Berarti kalau besok kita menghadapi tantangan, kita tidak perlu khawatir. Sebagaimana Dia telah mencukupkan kita kemarin, maka setiap hari akan menjadi hari berkat buat kita. Jangan khawatir, kuatkan iman karena kita tahu pembela kita adalah Tuhan yang selalu mencukupkan saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan cukupkan kita hari ini, itu yang menjadi doa ya. Berarti kalau besok kita menghadapi tantangan, kita tidak perlu khawatir. Jadi kalau besok ada tantangan, saudara tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Yesus adalah kunci yang mencukupkan supaya saudara dapat selalu belajar tidak khawatir. Percaya dengan kunci Kristus, haleluya, saudara akan berkelimpahan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih pengajaranmu hari ini luar biasa. Kami akan terus belajar bahwa kami tidak akan khawatir untuk menghadapi segala hal. Apapun yang terjadi Bapa, kami akan utamakan bersyukur dan bersyukur kepadamu. Berkati anak-anakmu Bapa, dari setiap penghasilan mereka jujur mengembalikan apa yang menjadi milikmu, 10% dari hasil mereka Bapa, dan yang 90% Tuhan mereka kelola sendiri, dan Engkau pasti memberkati dengan berlipat kali ganda, sehingga anak-anakmu Bapa akan melihat kuasa dan campur tanganmu yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, berkati anak-anakmu dalam segala usaha pekerjaannya, apapun yang beliau kerjakan Engkau buat menjadi berhasil. Dan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, hamba pun memberkati. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.